Yang meracuni monyet itu adalah adiknya, tapi ketika yang ditemui itu adalah kakaknya. Habis dari ladang, dari bertani itu pulang, dihampiri itu monyet besar di jalan di sini, ya, rumahnya sekitar sini ya? Ya, sekitar sini. Oke, saat ini saya sedang berada di Dusun Gondang, Desa Melandi. Ini sebenarnya berada di lereng Dieng, dekat situlah, di atas Dieng itu. Nah, di sana nanti kita akan mengunjungi tempat yang menurut warga itu ada penunggu lahannya. Jadi nanti kita bisa cek lokasinya. Kemudian nanti juga akan ada beberapa lokasi yang biasanya dikunjungi oleh segerombolan monyet untuk mencari makan, karena di sini memang banyak sekali monyet dan daerahnya semakin meluas di daerah sini. Oke, setelah itu nanti kita ikuti perjalanan saya dan teman saya ke lahan di sekitar lereng Dieng ini. Ayo. Oke, tanaman kopi yang dulu ditanam untuk kegiatan reboisasi, penghijauan di sebelah mana ya Mas Dani? Di sebelah sana itu kelihatan. Oh, sekarang sudah tingginya sudah sekitar semeter? Sudah ada yang apa sudah berbuah? Udah berbuah, udah sering dipetik. Oke, jadi kopi ini bagian dari pelestarian lingkungan ya, yang dilakukan oleh warga gitu dan petani gitu. Yang dulu di lereng Bismo ini sampai ke atas sana, namun dengan adanya monyet dan babi hutan itu lambat laun menjadi berkurang untuk pengolahannya. Karena dirusak oleh hewan-hewan tersebut. Terus dibiarkan, terus tanaman kayunya jadi tumbuh gitu. Terus berkurang. Tapi sekarang monyetnya lagi nggak di sini, lagi ke wilayah lainnya. Sidon, jadi dulu pernah ada cerita bahwa ada seorang petani yang meracuni monyet, ya tujuannya untuk meracuni monyet. Kemudian kalau nggak salah setelah pada waktu pulangnya itu dihampiri oleh sosok monyet besar begitu. Itu nanti ceritanya seperti apa ya Mas Doni? Monggo bisa dijelaskan. Oke, untuk ceritanya itu yang meracuni monyet itu adalah adiknya, tapi ketika yang ditemui itu adalah kakaknya. Habis
dari ladang, dari bertani itu pulang dihampiri itu monyet besar. Di jalan di sini, ya, rumahnya sekitar sini ya? Ya, sekitar sini. Untuk yang meracuninya sendiri itu malamnya itu didatangi oleh di mimpinya. Ya entah itu mimpi, entah itu wujud. Tapi wujudnya ya, seperti itu. apa? Itu apa? Katanya. Pintunya itu kayak dicakar-cakar gitu. Dulu ada yang dengan jaring menangkap itu, ya itu juga didatangi. Jadi kan udah tahu ceritanya. Okay. Gitu. Nah, ada yang pernah cerita sosoknya seperti apa, bentuknya belum? Kalau sosok yang menghadang di sini itu sosok monyet, tapi besar tinggi. Besar tinggi. Ya. Putih katanya. Ya. Oke. Nah, yang di depan saya ini biasanya ini seringnya disebut kerajaan ya, atau tempat tinggal monyet di sini biasanya ngumpul di sini. Tapi sekarang sedang pindah untuk nyari makan di tempat lain. Untuk melebar wilayah. Melebar, katanya wilayahnya melebar. Gitu. Sangat. Ya karena mungkin makanannya terbatas gitu, jadi nyari makanan di tempat lain. Oke, nanti kita lihat spot yang lain juga. Ya. Oke, nah ini tanaman kopi yang tadi kita lihat dari kejauhan. Jadi ini 3 tahun yang lalu lah, atau 2 tahunan ya. 3 tahun kayaknya, 3 tahun yang lalu ini ditanam di sini. Alhamdulillah ini sudah tinggi dan sudah berbuah, tinggal panen. Karena di sini kopinya khas dan mulai banyak yang melirik begitu. Nah selain itu, tanaman ini juga bisa sebagai alternatif pengganti. Tujuannya satu, untuk pelestarian lingkungan, karena ini kemarin saja banyak yang longsor. Ini sekitar kita kelihatan longsorannya ada banyak titik. Berapa? Yang longsor? Sekitar 30-an lah. Ada 30 titik, itu angka yang banyak ya, tidak sedikit. Walaupun di situ ada banyak pohon, tapi ya masih banyak yang longsor. Nah, kemudian ini juga sebagai alternatif, ini tanaman keras tahunan. Satu sisi bisa menahan erosi juga, sisi lain hasilnya dari kopi ini juga lumayan tinggi. Nah, selain itu yang paling utama juga, tanaman ini sampai sekarang terlihat belum diserang oleh monyet. Ini tanamannya ya di samping wilayahnya monyet juga. Ini alhamdulillah belum. Ini mungkin bisa sebagai solusi untuk pengganti sayuran ya, yang sampai sekarang masih banyak diserang. Yang tadi kita lihat di bawah juga. Okay. Menurut jenengan ketek niku pripun nggih? Kedah pripun apa lenanggepi pripun? Kados ngono di keng sepengi nggih. Nang pen ngrusak tanaman niki kontang niki kuli ngono nek mboten tunggu telat. Oh, telat. kita sudah lebih tinggi lagi dari tadi. Nah, di belakang saya ini ada tanam apa ya, pepohonan kayu dan masih banyak gitu ya, si lestari alhamdulillah. Tapi di balik pepohonan ini ada cerita juga yang banyak beredar di masyarakat. Ini tentang penunggulahan. Jadi di belakang saya ini ada beberapa cerita bahwa di situ ada yang nunggoni, atau bahasa orang desanya lelembut atau wewe begitu ya. Ada banyak ceritanya. Mas Dani bisa menceritakan sekilas tentang beberapa kejadian. Cerita itu juga sebenarnya itu adalah teman saya sendiri dulu, teman dekat waktu kecil. Mungkin dia sebelum meninggal itu lagi mencangkul di sini. Ya. Terus kan biasanya orang mencangkul kan ada itu yang mengganggu kan, dilempar-lempar ya. Itu
ternyata nggak sengaja ke apa itu namanya kalenan atau ya, ada semacam selokan kecil gitu, pas terus, mencangkul iya. nggak sengaja buang ke situ ya. Ya itu terus ke situ. Waktu di rumah itu ceritanya dia melihat itu, tanyanya yang namanya aul itu seperti apa, mungkin itu sudah dilihatkan itu. Terus lama kelamaan itu malah dianya sakit terus, malah itu desanya juga agak mencekam itu. Banyak warga yang menjumpai sosok nenek-nenek rambut putih itu di sekitar desa itu. Itu waktu itu mungkin teman saya itu berumur berapa ya, 15 tahun, 15-16 itulah. Terus adiknya katanya lihat. Iya, untuk itu adiknya waktu dia sakit itu adiknya itu melihat ya di rumah itu tikus turun dari atap itu enggak habis-habis. Jadi di lantai itu banyak tikus sampai penuh itu. Sampai dia meninggal. Ya. Oke, nah, jadi itu beberapa kisah begitu yang terkait dengan penunggu lahan. Nah, dalam artian sekarang ini masih diyakini warga bahwa ada yang nunggu begitu di belakang. Satu sisi ini menjadi salah satu faktor lestarinya ini lahan di sini ya. Ini artinya jarang yang olah juga. Ya, masih dibiarkan karena hewan ya, faktor ya macam-macam. Saat ini saya berada di rumah salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama di Dusun Gondang ini. Beliau namanya Pak Mustafid. Kebetulan di sini sebagai kaum, itu istilahnya di sini kaum, begitu. Nah, nanti kita akan mendengarkan pendapat beliau tentang berbagai fenomena yang sudah kita temui tadi di lahan begitu. Nah, tadi sudah banyak cerita begitu yang disampaikan oleh tokoh pemuda Slamet Sidon. Nah, kali ini kita akan mendengarkan pendapat beliau, Pak David. Kelestarian lingkungan itu masalah ya fenomena alam itu memang ada di sini, yaitu dan tidak bisa kita pungkiri karena masalah itu masalah ya fenomena alam harus kita lestarikan dan kita syukuri. Dan untuk monyet itu ya memang sudah ada dari dulu dan ada penunggunya memang, dan itu tidak bisa untuk istilahnya dihilangkan. Karena secara apa itu ya secara manusiawi itu ya, karena manusia itu katanya itu monyet merusak tanaman, merusak apa, tapi karena aslinya itu cuma mencari makan kan. Dan dari masyarakat itu merasa resah dan berencana untuk mengurangi monyet itu, tetapi ya karena itu ada penunggunya, itu penunggunya tidak terima dan itu sempat mendatangi ke rumah yang meracuni itu. Dan sampai saat ini pun kami sebagai tokoh masyarakat juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ya memang tidak bisa untuk dihilangkan. Dan zaman dulu sudah ada yang pernah akan menghilangkan, itu tinggal sisa 2, dan yang terakhir akan ditembak itu berubah warna. Ya, ada yang melihat itu kelihatan ular dan ada yang kelihatan manusia gitu. Jadi tidak bisa untuk dihilangkan itu masalah itu. Dan itu masalah kelestarian. Dan itu menjadi budaya kami dan yang harus kita lestarikan sepanjang masa itu. Lajeng bagaimana jenengan menjelaskan ke masyarakat begitu, karena mayoritas ini kan petani dan ya, lahannya ya dirusak begitu ya, sebenarnya nyari makan tadi, tapi menurut masyarakat ini
rusak begitu. Pendapat jenengan pripun biasanya menyampaikan ke petani, ke masyarakat atas fenomena tersebut pripun? Ya itu masalah untuk mensikapi masalah itu kerusakan tanaman dari petani, itu kami sudah berinisiatif untuk ya memberi makanan kepada si monyet itu dengan cara menanam 1 alpukat, 2 kopi. Itu ya inisiatif kami, yaitu untuk memberi makanan kepada monyet itu biar tidak merusak tanaman petani. Ya, untuk tanaman kopi itu sendiri kan ya karena itu termasuk lahan kan tidak berfungsi. Ya dikarenakan ada monyet itu, jadi untuk ditanami palawija, bahan makanan itu tidak bisa. Lalu alternatif kami menanam kopi untuk pengganti kebutuhan hidup kan gitu. Nah, untuk jambu dan alpukatnya itu ya untuk makanan kami persiapan untuk kita makan bersama gitu. Oke. Nah, niku biasanya jenengan sampaikan ke petani teng forum keagamaan, teng lahan apa teng budi biasanya? Niku biasanya teng forum keagamaan, bisa teng yasinan, ya bisa pas kumpulan pertemuan masyarakat. Gimana selamatan itu ya yang pertama minta perlindungan nggih cuma Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua nggih kagem nyuwun dumateng Allah nggih perlindungan, kesehatan, warasan lan nggih selamatan niku nggih intine nyuwun waras slamet ngeten. Terus saking segala napa kemawon, saking tanaman napa kemawon. Ya sepengetahuan saya dari proses-proses yang ada antara kebudayaan, pertanian itu tidak bisa dipisahkan. Karena pertanian sendiri punya unsur kebudayaan dalam konteks di Wonosobo atau di Indonesia. Saya melihat ke situ. Jadi tidak melihat satu sisi pertanian sebagai industri, tapi justru menjadi kebudayaan. Itu yang kita lihat sehari-hari di masyarakat petani kita. Dan ciri-ciri kebudayaan itu bisa kita lihat dari mulai misalnya bertanam, mempersiapkan tanaman, sampai panen itu pasti ada proses-proses tradisi-tradisi yang diikutkan di situ. Sehingga kebudayaan itu menjadi satu yang include dengan dunia pertanian. Contoh lagi misalnya ada Pranoto Mongso atau kalender musim itu juga mengikat pada kebudayaan yang semua tumbuhannya pada satu jalur yaitu ekonomi pertanian. Saya lihat di situ ya cukup kuat di masyarakat kita. Saya melihat dampaknya justru sangat positif karena seandainya ini bisa dipelihara itu petani-petani kita bisa memanfaatkan alam dan lingkungan secara terpadu. Dengan adanya kearifan lokal, petani bisa mengendalikan diri dari penggunaan baik racun-racun yang berbahaya. Misalnya penggunaan pestisida atau herbisida itu dapat ditekan. Tapi karena pola-pola industrialisasi pertanian sehingga ini pelan-pelan sebetulnya kebudayaan ini juga ikut tergerus secara perlahan, tapi kayaknya kalau tidak kita kampanyekan, kita kembalikan, itu pola kearifan lokal bisa hilang. Oke, ini tadi kisah di balik penunggu lahan, video yang kami dokumentasikan sewaktu kami di lapangan melakukan penelitian. Gimana, asik kan ya, bahwa pertanian sebenarnya tidak hanya tentang budidaya pertanian saja, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tapi bahwa di komunikasi pertanian itu juga ada faktor sosial, budaya, bahkan agama juga ada, begitu. Nah, hal ini penting bahwa masing-masing faktor ini punya
keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa budaya ini dengan aktivitas pertanian itu berkaitan. Contohnya di sini sudah saya tuliskan berkaitan dengan pelestarian lingkungan, di mana masyarakat dengan adanya mitos, penunggu lahan, dan keyakinan dari ajaran agamanya masing-masing itu di sebagian tempat mampu mewujudkan kondisi ekosistem yang seimbang sehingga kelestarian lingkungan itu bisa terjadi begitu. Nah, oke, itu kuliah hari ini tentang komunikasi pertanian dan budaya. Minggu depan saya minta teman-teman coba cari kasus yang menarik juga di daerah masing-masing. Tentu budayanya ada juga walaupun sebagian sudah mulai hilang. Coba kalian analisa sebenarnya di situ ada apa saja sih, faktor apa yang mempengaruhi, ya, ada faktor sosial kah, ada faktor budaya, agama dalam aktivitas pertanian. Kalian bisa mewawancari petani, tetangga kalian, saudara kalian, atau bahkan orang tua kalian. Coba mereka punya keyakinan apa, punya kearifan lokal apa, itu nanti kita bisa diskusikan di kelas gitu ya. Oke, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Oke, dan see you, terima kasih.